Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai kebahasaan teks artikel. Mari kita lihat tayangannya. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa itu teks artikel? Coba diingat lagi. Ya, betul. Teks artikel adalah karangan yang berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Nah, teks artikel ini ternyata ada unsur kebahasaan di dalamnya. Di antaranya ada adverbia, ada konjungsi, dan ada kosakata. Adverbia itu sendiri merupakan salah satu bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi agar artikel dapat lebih meyakinkan pembaca. Diperlukan ekspresi kepastian yang dapat dipertegas dengan menggunakan kata keterangan atau adverbia frekuentatif seperti kata selalu, sering, kadang-kadang, biasanya, sebagian besar, dan jarang. Nah, yang kedua itu ada konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung. Nah, konjungsi di sini merupakan kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Nah, ternyata konjungsi ini yang digunakan harus tepat guna memperkuat kebahasaan yang digunakan dalam artikel. Berikut adalah beberapa jenis konjungsi yang sering dijumpai pada artikel. Yang pertama, itu ada konjungsi untuk menata argumen, meliputi pertama, kedua, berikutnya. Lalu ada konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Di antaranya selain itu, misalnya seperti, padahal, justru, sebagai contoh. Lalu berikutnya ada konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Contohnya kata sejak, sebelum, dan sebagainya. Ada lagi berikutnya ada konjungsi yang menyatakan harapan. Contoh katanya ada supaya dan sebagainya. Berikutnya, kebahasaan artikel itu ada kosakata. Kosakata yang dimaksud adalah pembendaharaan kata. Agar teks artikel mampu menarik perhatian pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya, konteks teks yang menarik akan mencakup dan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama itu aktual. Aktual adalah topik yang dibahas sedang menjadi perbincangan orang banyak atau baru saja terjadi. Yang kedua itu ada fenomenal, yakni megah, besar, luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan panca indera. Yang ketiga ada editorial. Adalah artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendirian editorial
atau pemimpin surat kabar. Imajinasi memberikan dan memancing daya pikir untuk membayangkan suatu peristiwa terhadap pembacanya. Yang kelima itu modalitas. Cara pembicara atau penulis menyatakan sikap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi dibuat berkarakter atau menarik. Yang keenam, nuklian adalah kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda. Ketujuh, ada tajuk rencana, karangan pokok dalam suatu berita atau konten surat kabar. Kedelapan, ada teks opini, yaitu yang berarti teks yang menjadi wadah untuk mengemukakan berbagai pendapat atau pikiran. Kesembilan, ada keterangan aposisi, keterangan yang memberikan penjelasan kata benda jika ditulis keterangan ini diapit tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Berikut contoh teks artikel.